Selamat malam anak-anak kami sekalian. Semoga anak-anak kami sekalian sehat di rumah masing-masing. Untuk pelajaran materi online yang akan ingin Bapak sampaikan, lanjutan materi kita dari bab sebelumnya, yaitu tentang surat. Kita akan membahas tentang surat pribadi, surat resmi, struktur kebahasaan tentang surat. Harapan Bapak, anak-anak kami sekalian, menonton video yang Bapak berikan dengan perlahan, supaya nantinya anak-anak kami sekalian memahami dengan baik. Karena di akhir video Bapak akan memberikan tagihan tugas yang akan anak-anak kami sekalian kerjakan dan kumpulkan melalui media sosial yang anak-anak miliki. Selamat menyaksikan. Surat. Surat merupakan media komunikasi tulisan antara seseorang atau lembaga dan seseorang atau lembaga lainnya. Sebagai media komunikasi, surat memiliki banyak kelebihan dibandingkan media komunikasi lisan. Komunikasi melalui surat memberikan kesempatan yang lebih leluasa untuk berpikir dan merenungkan hal-hal yang akan disampaikan. Ini adalah contoh surat yang sering kita pergunakan, surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama pengirim dan orang kedua atau penerima surat tersebut. Surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Fungsi utama surat adalah sebagai media komunikasi. Selain itu, surat memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat bukti tertulis, di mana surat bisa menjadi bukti bahwa kita pernah memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, alat pengingat. Alat pengingat maksudnya kita bisa mengingat kapan, kemana tujuan surat tersebut, dan apa tujuan kita menyampaikan surat tersebut. Bukti sejarah atau bersifat faktual, atau sering kita sebut sebagai suatu kenangan bahwa kita pernah melakukan hal tersebut. Yang keempat, pedoman dalam bertugas atau melaksanakan kegiatan. Di dalam surat, jika kita memiliki satu surat tugas atau untuk kegiatan, dengan adanya surat tersebut, kita bisa melakukan kegiatan sesuatu hal tanpa harus melewati peraturan atau melanggar peraturan, sehingga surat tersebut menjadi pedoman utama untuk kita melakukan tugas atau kegiatan kita. Yang kelima, duta atau wakil suatu organisasi. Ini biasanya dipergunakan oleh surat resmi. Contohnya, jika satu instansi atau lembaga atau bahkan pemerintah memberikan satu surat kepada seseorang bahwa dia menjadi wakil atau duta dari satu organisasi, dan itu menjadikan seseorang tersebut sah di mata umum atau khalayak. Berikutnya, secara umum surat terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama, surat pribadi, yaitu surat yang ditulis atas nama pribadi atau perorangan. Fungsinya bisa ditujukan kepada perorangan atau instansi. Surat dinas yang kedua, yaitu surat yang menyangkut persoalan-persoalan kedinasan atau sering kita sebut resmi. Surat ini disajikan secara resmi. Surat ini dibuat atas nama instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dan ditujukan kepada instansi lain atau perorangan.
Contoh, surat tugas, surat pengantar, surat keputusan, dan lain sebagainya. Berikutnya, surat niaga yang ketiga, yaitu surat yang ditulis untuk kepentingan bisnis. Contoh, surat penawaran, surat permintaan, surat penagihan, dan surat pengiriman barang. Tetapi untuk surat niaga kita tidak perlu membahas karena materi di bab pelajaran kita hanya membahas tentang surat dinas dan surat pribadi. Berikutnya, unsur pada surat pribadi. Yang pertama itu tanggal surat. Yang kedua, alamat surat. Yang ketiga, pembuka surat. Yang keempat, pendahuluan. Kelima, isi. Keenam, penutup surat. Ketujuh, nama pengirim surat beserta tanda tangannya. Itu adalah bagian dari surat pribadi atau tadi katanya unsur. Kemudian isi surat pribadi biasanya berkaitan dengan masalah pribadi, contohnya menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Berikutnya, ciri pengguna bahasa pada surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emosi dan ekspresif. Contohnya, saya senang, saya marah. Itu adalah sapaan pribadi dan ekspresif. Kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Tidak formal maksudnya tidak harus mengikuti bahasa EYD, ejaan yang disempurnakan, tetapi dalam kategori tolak ukur sopan santun, tidak menggunakan kata-kata kasar. Berikutnya, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima suratnya. Contoh, kalau sesama pelajar tentu bahasa yang sesuai dengan pelajar. Kalau sesama teman, tetangga, atau lain sebagainya status yang kita miliki, maka akan disesuaikan bahasa yang pas atau cocok untuk orang tersebut atau penerima surat. Berikutnya, menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Contohnya, selamat pagi, salam jumpa, salam sayang, atau salam rindu, dan lain sebagainya. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim, yaitu kata ganti orang pertama itu saya, aku, atau penyebutan nama, dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Kemudian, ragam bahasa pada surat pribadi atau jenis, macam, atau penggunaan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama, bahasa Indonesia baku digunakan untuk tujuan yang bersifat serius. Contohnya, turut berduka cita, bersimpati atas musibah yang menimpa seseorang dan ditujukan pada orang yang lebih tua. Yang kedua, bahasa Indonesia baku digunakan untuk tujuan yang bersifat serius, contohnya turut berduka cita atau bersimpati atas musibah yang menimpa seseorang dan ditujukan pada orang yang lebih tua. Untuk yang ini terulang 2 kali, Bapak minta maaf, satu saja yang dipergunakan. Berikutnya, bahasa Indonesia ragam informal, kemudian ragam bahasa khusus atau bahasa gaul atau bahasa keren, bahasa zaman kini. Kemudian kita lanjut ke dalam struktur bagian surat pribadi dan penerapannya atau pelaksanaannya. Yang pertama, ada alamat dan tanggal surat. Di dalam alamat dan tanggal surat, terletak pada bagian kanan atas surat, dianjurkan untuk mencantumkan alamat pengirim. Jika alamat surat tidak dituliskan, dapat menuliskan kota dan tanggal surat. Contoh, Malang, 25 Agustus 2018. Kemudian, salam pembuka. Salam pembuka contohnya salam kangen, salam hormat, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara kita muslim. Ketiga, kalimat pembuka paragraf pertama. Contohnya, halo apa kabar?
atau saya tulis surat ini, dan sebagainya. Kemudian berikutnya yang keempat, isi surat. Isi surat pribadi, maksud atau tujuan mengirim surat. Bagaimana kalau ketika saya di sana, kita bermain ke depan? Itu adalah salah satu contoh kata kalimat isi surat pribadi. Kemudian yang kelima, penutup surat. Contohnya, sekian dulu surat saya, atau salam sampai jumpa. Kemudian yang terakhir, salam akhir. Contohnya, sahabatmu, teman yang selalu merindukanmu. Dan kemudian ada nama dan tanda tangan. Ini adalah contoh surat pribadi, di mana contoh surat pribadi ini sudah Bapak berikan keterangan di bagian mana, mulai dari tempat, tanggal penulisan surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan identitas pengirim surat untuk surat pribadi. Demikian penjelasan Bapak. Kemudian kita lanjut di surat dinas. Isi surat dinas itu keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Kedua, berkaitan dengan topik kedinasan. Yang ketiga, undangan rapat. Yang keempat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang, instansi, atau perusahaan. Yang berikutnya, lamaran pekerjaan. Berikutnya, surat permintaan izin tidak masuk untuk satu instansi. Berikutnya, izin menggunakan tempat dan kepentingan resmi lainnya. Penulis yang dapat menulis surat dinas. Yang pertama, pribadi, atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Ditulis oleh instansi kepada instansi lain atau individual. Seseorang atas nama individu tidak boleh seseorang atas nama individu tidak boleh menulis surat dinas karena surat dinas disertai dengan kepala surat, nomor surat, dan bagian-bagian surat resmi lainnya. Ciri bahasa pada surat dinas. Pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Kedua, bahasa ragam baku wajib digunakan. Struktur surat dinas. Struktur di sini anak-anak sekalian adalah bagian-bagian surat dinas. Yang pertama adalah kop surat atau kepala surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat. Yang keempat, lampiran surat. Yang kelima, perihal surat. Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. 8, isi surat. 9, salam atau paragraf penutup. 10, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat tersebut. 11, nama dan tanda tangan penulis surat. 12, stempel surat, atau setiap lembaga atau instansi resmi wajib memiliki stempel lembaga atau instansi. Kemudian, tembusan surat, atau kepada siapa saja surat itu diberikan. Ini adalah contoh surat dinas yang sudah memiliki keterangan. Anak-anak kami sekalian boleh melihat angka-angka yang ada pada surat untuk lebih jelas melihat keterangan bagian-bagian surat resmi. Hasil akhir dari materi kita tentang surat, materi yaitu surat dinas dan surat pribadi, kita bisa membandingkan perbedaan pada surat pribadi dan dinas. Yang pertama, dari segi kebahasaan, surat pribadi, bahasa yang digunakan tidak baku tapi tetap sopan. Sedangkan surat dinas, bahasanya menggunakan kata yang baku dengan pola yang jelas. Yang kedua, penulis pengirim surat ditulis dan dikirim ditulis dan dikirim pada orang lain atau antara orang pertama, pengirim, dan orang kedua atau penerima. Sedangkan surat dinas ditulis oleh suatu lembaga atau instansi yang resmi ditujukan kepada lembaga atau instansi lainnya. Yang ketiga, tujuan mengirim surat. Untuk surat pribadi, mengirim surat untuk tujuan masalah pribadi seperti menanyakan kabar dan lain sebagainya. Sedangkan untuk surat dinas, mengirim surat untuk kepentingan formal atau resmi.
Yang keempat, nama dan tanda tangan. Surat pribadi, nama yang tertera adalah penulis surat beserta tanda tangannya. Sedangkan surat dinas, nama yang tertera adalah penulis surat dan orang yang memperkuat surat tersebut atau pimpinan dari lembaga instansi tersebut. Yang kelima, struktur surat atau bagian surat. Untuk surat pribadi, alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi penutup surat, dan salam penutup. Sedangkan surat dinas memiliki cukup banyak bagian-bagian surat, yaitu kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran perihal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan penulis, orang yang memperkuat surat, stempel dan tembusan surat. Isi surat. Isi surat untuk surat pribadi, masalah pribadi atau orang per orang satu dengan yang lain. Sedangkan surat dinas, kepentingan resmi formal antar instansi. Demikian materi kita anak-anak tentang surat. Bapak harapkan anak-anak kami sekalian bisa memahami tentang surat, baik itu surat pribadi dan surat dinas. Maka untuk itu, tagihan tugas untuk anak-anak kami sekalian, anak-anak kami membuat satu contoh surat pribadi dan membuat satu contoh surat dinas. Jika surat dinas tidak didapatkan, anak-anak kami sekalian boleh mencari contoh surat dinas yang sudah ada dan menulis ulang kembali dan melaporkan tagihan tugas melalui Google Classroom atau Messenger grup yang ada, sehingga Bapak bisa melihat dan menilai apakah anak-anak kami sekalian memahami bagian-bagian surat, unsur-unsurnya, ciri kebahasaannya, dan lain sebagainya. Tugas tagihan pertama, anak-anak kami sekalian cukup membuat contoh surat dulu. Kemudian, Bapak akan mengarahkan tagihan tugas berikutnya. Terima kasih, sampai berjumpa di materi berikutnya dan tagihan tugas berikutnya. Selamat belajar.